Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagai manusia kita seharusnya menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah makhluk Allah dan hamba Allah. Kesadaran kita bahwa kita adalah makhluk Allah akan membuat kita senantiasa mencari dan berusaha mengerti siapa sebenarnya kita secara lebih mendalam, secara lebih esensial dan substansial. Kalau mungkin bisa saya ringkas tentang kita dan perjalanan kita. Kita adalah makhluk Allah yang oleh Allah disebut sebagai makhluk yang paling baik secara konstruksi, baik fisik ataupun komponen yang ada di dalamnya, akal, nafsu, hati, yang kemudian menjadikan kita lebih mulia dari makhluk-makhluk lainnya. Pemirsa rahmatullah, sebagai makhluk kita harus sadar bahwa kita harus berusaha untuk berjumpa dengan Allah. Karena kenapa? Karena perjumpaan dengan Allah adalah keuntungan kita menjadi manusia tatkala kita telah Allah ciptakan untuk mengabdi kepada Sang Maha Kuasa. Perjalanan kita, pemirsa rahimakumullah, dimulai dari buayan, dari kandungan, ya disebut perjalanan awal kita. Perjalanan yang pas pada saat itu kita tahu pada dalam kandungan kita belum bisa melakukan perjalanan terencana dan kita mengikuti apa yang Allah rencanakan. Setelah itu kita harus tahu bahwa ujung dari Al-Mahdi itu ada Al-Lahad, liang lahat. Ini liang lahat inilah yang disebut dengan awwalu manazil akhir. Terminal pertama kita untuk menuju ke akhirat. Baik, saya uraikan bahwa perjalanan kita dimulai dari al-mahad, dari kandungan, dari buayan, dari gendongan. Kemudian setelah itu kita harus sadar bahwa ujung dari perjalanan di dunia itu akan berujung pada liang lahat sebagai awalu manzilin min manazil akhir. Nah, jarak antara permulaan dan akhir perjalanan dunia itu ada yang disebut umur. Nah, umur inilah yang disebut dengan masafah, jarak antara tempat berangkat dan tempat singgah pertama. Dan di sini kita berhenti untuk sementara untuk menunggu sebuah pengadilan, sebuah perhitungan, sebuah pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan pada saat kita di dunia ini. Nah, dari kandungan ke liang lahat inilah kita memiliki apa yang disebut dengan umur. Umur itu adalah masafah, jarak antara permulaan tempat berangkat dan ujung. Nah, di umur ini kita memiliki apa yang disebut dengan waktu. Nah, ini waktu. Umur itu adalah waktu-waktu, adalah kumpulan waktu-waktu yang terbagi-bagi menjadi
menjadi detik, menjadi menit, menjadi jam, menjadi hari, menjadi minggu, menjadi bulan, kemudian menjadi tahun. Ya. Jadi tahun-tahun yang kita lalui itu adalah serpihan-serpihan atau penggalan-penggalan waktu. Hari-hari kita lalui juga adalah penggalan-penggalan waktu. Nah, kemudian waktu itu apa? Waktu itu adalah modal. Disebut rasul mal, kapital. Nah, disinilah kemudian umur itu tentu saja umur itu sangat pendek ya. Sangat pendek karena sudah terbatas dan telah kita berjanji kepada Allah bahwa waktu umur kita sekian dan kemudian ajal kita sekian. Nah, yang harus kita perhatikan pemirsa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air, yang perlu kita perhatikan adalah efisiensi waktu dan efektivitas waktu. Karena kita ini modal. Kalau modal ini kita tidak gunakan sebaik-baiknya, tentu saja rugi. Kalau kita nganggur, waktu kita dibuang percuma, tidak kita gunakan sebagai kapital, sebagai modal, tidak kita usahakan agar menghasilkan keuntungan, maka waktu kita menjadi mubadzir, bahkan berbahaya. Karena waktu luang yang dibuang percuma itu akan menjadi sampah. Waktu kita menjadi sampah, dan sampah kita bisa saja menjadi sampah waktu ya. Mungkin kalau bisa saya sebut sampah waktu kita itu menjadi busuk. Dan tatkala busuk, maka yang busuk bukan hanya kita, tapi kita memiliki dampak buruk pada orang-orang sekitar, berdampak buruk, berdampak tidak baik pada orang-orang sekitarnya, karena yang kita sebarkan bukan wewangian waktu, tetapi busuknya atau bau busuk waktu kita yang kita tidak gunakan, kita tidak olah, kita tidak produksi. Waktu kita yang kita miliki harus menjadi waktu yang produktif ya, bukan idle, bukan nganggur, bukan waktu yang tersia-sia dan bukan waktu yang terbuang percuma. Kalau kita bisa menjadikan waktu ini memiliki efektivitas dan efisiensi maksimal, maka akan banyak keuntungan yang kita miliki. Maka akan banyak hasil yang kita miliki. Maka akan banyak produksi yang kita miliki. Nah, pada saat penggunaannya, apakah waktu yang kita miliki ini kita gunakan untuk hal-hal yang positif atau untuk hal yang negatif? Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang positif, maka produknya pun adalah produk positif. Ya. Tapi tatkala kita gunakan untuk hal-hal yang negatif, maka produknya pun adalah produk negatif, sama-sama produktif. Yang satu produktif kebatilan atau keburukan, yang satu produktif kebaikan. Nah, kalau waktu itu dianggurkan, tentu saja tidak ada produksinya, tidak ada produksinya. Dan tatkala tidak ada produksi, tentu saja orang pasti merugi. Tapi tatkala waktu itu digunakan untuk kejahatan, keburukan, maka lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya lagi karena ini memiliki dampak yang sangat berbahaya terhadap baik terhadap dirinya ataupun terhadap orang lain. Nah, penggunaan waktu yang buruk ini adalah menghasilkan kemungkaran dalam kehidupan manusia, menimbulkan kejahatan kriminal di depan panggung peradaban yang seharusnya kita bangun di atas
pondasi kemanusiaan, di atas pondasi kedamaian, di atas pondasi persaudaraan, di atas pondasi solidaritas ya. Tapi tatkala waktu yang kita miliki kita gunakan untuk hal-hal yang buruk, maka produknya adalah produk buruk. Waktu sesuatu yang sangat berharga, itu sudah kita sepakati dalam kajian-kajian sebelumnya. Waktu kita adalah al-waktu kasayf, waktu itu adalah laksana pedang. Kalau kita tidak potong yak ta'unoh, karena dia akan memotong leher kehidupan kita, bukan leher ini tapi leher kehidupan kita ya, sehingga kita tidak punya kepala kehidupan kita menjadi tidak ada. Dan tatkala terpotong ini, maka memastikan kita tidak bisa berjalan untuk membuat sejarah masa depan. Pemirsa rahimakumullah, tatkala kita berhasil menjadikan waktu yang kita miliki sebagai yang waktu adalah merupakan unsur utama dari umur itu, maka kita kalau sudah mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan disebut orang-orang beruntung. Produknya adalah produk amal soleh ya. Produk amal soleh yang kemudian apa? Tatkala seorang beramal soleh dan dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka yang didapatkan adalah dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan, sebagai jaza, sebagai thawab terhadap apa yang dilakukan oleh kita, seseorang yang menggunakan waktu sebaik-baiknya ya. Nah, maka saya harapkan pemirsa rahimakumullah, saya ulangi, kita minal lahad minal mahdi ilal lahad. Ada jarak antara al-mahdi dan lahad, yaitu umur, kemudian di situ ada waktu kita gunakan untuk apa? Untuk kebaikan dan keburukan. Kalau kebaikan kita akan mendapatkan kebaikan, kalau keburukan kita akan mendapatkan keburukan. Dan tatkala kita telah memastikan diri untuk senantiasa mengefektifkan waktu kita, maka saat itulah kita akan insyaallah senantiasa diridai Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita insyaallah diridai Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kita disebut mendapat kemenangan. Dan orang-orang yang menang itu, pertama dia masuk surga ya, karena dia telah berusaha menggunakan potensi waktunya sebaik-baiknya. Kemudian yang tentu saja yang lebih tinggi daripada itu adalah dia mencapai ridha Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan wajah berseri-seri saat di surga. Sementara orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk kemaksiatan, untuk keburukan, tentu saja sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sebab keburukan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha. Keburukan akan berbalas keburukan. Wa hal jazaa'u lisan, dan setiap kebaikan pasti berbuah kebaikan. Pemirsa rahimakumullah, mari kita sadar diri kita, isilah waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya agar waktu kita berbuah indah dan tidak ada pembusukan waktu sehingga kita menjadi pencemar peradaban manusia kini dan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.